dan pentingnya kenapa NIB ini dibuat, begitu. Saya ambil presentasi dari, saya coba share screen. Ya baik, karena ini adalah salah satu produk yang dikembangkan dari kementerian, jadi saya ambil sekaligus langsung dari sumber kementeriannya. Ini adalah salah satu presentasi yang dikembangkan dari Kementerian Investasi BKPM terkait dengan perizinan NIB, Bapak Ibu. Jadi di NIB, di perizinan kita ini adalah salah satu starting awal bahwa salah satu visi dari pemerintah kita itu adalah memangkas birokrasi dari perizinan usaha, Bapak Ibu. Nah, ini launchingnya di 9 Agustus ya. Kalau sekarang udah Juli Agustus berarti baru 1 tahun berjalan, Bapak Ibu, sistem OSS berbasis resiko ini, OS or EB ini. Nah, peluncuran OSS ini berbasis resiko ini di tanggal 9 Agustus 2021. Kalau melihat perkembangannya, ini diluncurkan langsung oleh Presiden, salah satunya sebagai bukti bahwa dorongan kuat selain dari ada peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan terhadap dorongan bahwa wirausaha harus dikembangkan mulai dari sekolah-sekolah, kemudian ada payung hukum bagaimana wirausaha dikembangkan di Indonesia ini. Nah, salah satu bukti konkretnya dikembangkanlah adalah sistem OSS berbasis risiko ini. Kalau lihat perkembangannya, dari 4 Agustus sampai dengan Oktober, untuk penerbitan nomor induk berusaha. Jadi NIB itu adalah nomor induk berusaha, atau saya sering menyebutkannya KTP-nya orang berwirausaha, seperti itu. Nah, ini penerbitan NIB baru di awal proses itu baru mencapai 2.444 NIB yang diterbitkan. Tapi dengan pola sistem yang baru, ini sudah langsung naik sekian kali lipat. Di bulan September ini menjadi 337.566 NIB yang dikembangkan. Jadi dengan sistem NIB ini berbasis resiko ya, NIB OSS berbasis resiko ini ada peningkatan. Ternyata pengusaha kita itu banyak yang UMKM, akan tetapi dulu kesulitan mendapatkan usahanya, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses oss.go.id, di dalamnya sudah ada semua panduan berkaitan dengan bagaimana cara pembuatan NIB ini, Bapak Ibu. Nanti saya akan coba perlihatkan. Harusnya dalam sesi ini nanti Bapak Ibu menggunakan 2 perangkat yang berbeda. Jadi satu untuk kita Zoom, satu untuk nanti Bapak Ibu langsung praktek untuk mencari sistem perizinan ya, OSS-nya langsung dipraktekkan untuk dibuat begitu. Oke, secara umum OSS ini Bapak Ibu adalah bagian dari kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi bahwa setiap terdatanya setiap orang yang memiliki usaha, mau UMKM, menengah, dan lain sebagainya. Nah, OSS ini dulu awal-awalnya hanya bisa dilakukan di di unit pelayanan perizinan terpadu, Bapak Ibu. Jadi kita yang datang langsung ke sana, kemudian dibantu, kemudian diterbitkan NIB-nya. Akan tetapi dengan perkembangan sekarang kita bisa melakukan secara individu, Bapak Ibu tinggal langsung akses ke websitenya, dan prosesnya tidak lama. Hanya yang lama itu adalah verifikasi data Bapak Ibu. Kenapa lama? Karena di verifikasi data Bapak Ibu, semua data yang diinputkan, baik NIK, kemudian KTP, kalau ada kesalahan Bapak Ibu di kependudukan, maka NIB ini tidak bisa diproses Bapak Ibu. Kalau salah satu nomor ataupun nomor NIK Bapak Ibu tidak bisa terdetek, jadi apa yang diinputkan di sini langsung diverifikasi melalui web kependudukan Bapak Ibu di kotanya masing-masing. Nah, prinsip perizinannya adalah yang pertama ada trust, kemudahan penerbitan perizinan berusaha dan mengedepankan pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan. Yang berikutnya adalah konsepnya adalah konsep baru, pengawasan yang akan menghasilkan profil kepatuhan pelaku usaha. Kenapa?
karena setelah Bapak Ibu daftar NIB ini, Bapak Ibu akan ada pengawasan, kemudian beberapa laporan yang semua isi, termasuk pajak dan sebagainya, dan sebagai database dari pengembangan UMKM yang ada di Indonesia ini. Kemudian ini terkoordinasi, terintegrasi, dan efisien. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang saya pernah lakukan. Kemarin saya latih beberapa anak untuk punya NIB, setelah diverifikasi, kemudian anak ada usaha yang bagus, kemudian dibuatkan NIB. Nah, ternyata NIB yang sudah kita terbitkan itu terkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di kota kabupaten Bapak Ibu. Jadi begitu sudah terbit NIB, anak-anak begitu ada pelatihan, mereka diundang langsung oleh dinas terkait. Misalkan dia mau bikin halal, lanjutannya, kemudian dia mau bikin SNI, lanjutannya, itu mereka langsung terintegrasi pada database yang ada di dinas terkait, gitu, di UMKM, koperasi, dan sebagainya. Kemudian sangat efisien Bapak Ibu, karena ini bisa menjadi salah satu dasar Bapak Ibu bukti kepemilikan usaha yang sudah dilakukan. Kemudian ini ada 2 versi Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah di room ini yang sudah pernah buat sebelumnya, yaitu ada OSS versi 1 sama OSS RBA, begitu. Jadi kalau yang versi 1 ini harus ada badan usahanya. Kalau sekarang badan usaha atau perseorangan ya Bapak Ibu, jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, penanggung jawab hanya mendaftarkan nomor dan identitasnya saja. Tapi kalau ini mendaftarkan nomor, data, identitas, nomor pengesahan legalitas untuk badan hukum usaha. Jadi skemanya hampir sama, tapi yang ORB ini lebih memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan proses usahanya, perizinan usahanya. Ini perbedaannya Bapak Ibu, jadi sebagai literasi saja Bapak Ibu. Yang dikembangkan di pengembangan program ini kalau Bapak Ibu nanti akan kelihatan di mana sebetulnya posisi usaha yang Bapak Ibu kembangkan, gitu. Nah, di sini ada saya contohkan yang UMKM bagian tengah. Terbit secara NIB bagi UMKM resiko rendah merupakan perizinan tunggal. NIB sudah termasuk SNI dan JPH. Kemudian klasifikasi mikro kecil dapat juga diperoleh oleh non perseorangan. Jadi bisa saja Bapak Ibu punya CP, tetapi kita lihat apa yang membedakan antara UMKM menengah, tinggi, dan sebagainya. Ini perbedaannya dari sisi OSS 1.1 dengan OSS RBA 2. Gitu. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu, ada yang namanya KBLI berdasarkan tingkat risiko. Nah, KBLI ini adalah sektor ya yang diatur di KBLI ini Bapak Ibu ada sebuah penomoran ya berdasarkan peraturan BPS tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi KBLI PP nomor 5 2021, kemudian KBLI tanpa KLH oleh BKPM ya, total ada 1702 KBLI. Nah, apa sih KBLI? KBLI ini adalah daftar ya, nomor urut daftar spesifikasi yang harus Bapak Ibu ketahui, dalam arti sebelum kita mendaftarkan ke NIB, Bapak Ibu harus tahu termasuk sektor apa, kemudian nomornya nomor berapa di KBLI-nya. Itu yang akan membuat Bapak Ibu harus mencari terlebih dahulu berapa nomor usaha, kriteria usaha kita itu di mana. Misalkan di perdagangan. Nomor 3 nih Bapak Ibu perdagangan. Perdagangannya langsung tidak. Apakah perdagangan Bapak Ibu punya toko enggak? Buka gerai atau enggak? Apakah berapa perusahaan sebagai itu ada kodifikasi yang harus Bapak Ibu temukan terlebih dahulu. Nah, ini adalah SS perizinan perusahaan, OSS-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, online site submission OSS ini dibagi 2, ada UMKM sama non UMKM. UMKM Bapak Ibu bisa mendaftarkan boleh badan hukum, boleh CP dan sebagainya, atau orang perseorangan, nah, individu. Prosesnya sama. Nah, di badan hukum ini bisa seperti ini, koperasi, perseorangan, firma dan sebagainya. Kemudian untuk non UMKM ini sama, bisa perseorangan, badan hukum seperti yang di atas, perwakilan atau badan usaha luar negeri Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu tahapannya. Yang pertama, Ibu Bapak mendaftarkan hak akses menggunakan NIK atau KTP. Nih, hal yang pertama. Jadi yang disiapkan pertama adalah nomor NIK.
Nanti nomor NIK, kemudian dimasukkan. Kalau ada legalitas, Bapak Ibu siapkan. Kalau yang sudah jadi, nanti kemudian Bapak Ibu harus mencari dulu KBLI-nya dan lokasi usahanya di mana. Kemudian pendataan berdasarkan KBLI di aplikasi ya Bapak Ibu, nanti di websitenya. Kemudian ada analisis risikonya, berapa modal yang akan ditentukan, berapa modal Bapak Ibu, kemudian dianalisis nanti termasuk kategori risiko rendah, tinggi, sedang, dan sebagainya. Kemudian tahap kelima penerbitan. Kemudian ada fasilitas nih, diskon untuk pajak dan sebagainya, sama di aplikasi juga. Tahap berikutnya adalah pengawasan. Pengawasan ini terkait dengan pajak, pengawasan, pembinaan, atau pelatihan yang lainnya. Nah, itu tahapannya Bapak Ibu. Secara teorinya seperti itu. Kemudian hak aksesnya seperti ini, dan biasanya Bapak Ibu kalau ada kesulitan nanti bisa dibantu, nanti ada beberapa layanan kontak person ataupun kelembagaan yang bisa Bapak Ibu kunjungi ya, seperti itu. Nah, untuk pemohonnya dalam OSS ini Bapak Ibu ada dua, UMKM sama non UMKM. Nah, tinggal Bapak Ibu di mana posisinya, mikro, kecil, atau menengah. Jadi kalau mikro di bawah 1 miliar, kemudian kecil 1 sampai 5 miliar, menengah 5 sampai 10 miliar, besar sampai 10 miliar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hanya membedakan itu dari jumlah berapa modal Bapak Ibu, nah, atau dalam menjalankan setiap proses usahanya. Seperti itu. Nah, ini prosesnya. Jadi kalau ada beberapa jenis usaha yang memerlukan salah satu pendukung lainnya Bapak Ibu. Jadi setelah NIB terbit itu ada yang perlu melanjutkan ke dalam perizinan lingkungan hidupnya, ada beberapa yang bisa dilakukan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang UMKM biasanya hanya cukup menerbitkan NIB, tidak ada persyaratan pendukung lainnya seperti itu. Nah, ini gambaran prosesnya Bapak Ibu. Pelaku usaha memilih bidang usaha sesuai KBLI 2020. Jadi Bapak Ibu tinggal search, cari di web KBLI 2020. Nanti akan muncul nomor-nomor, Bapak Ibu pilih dulu, kemudian Bapak Ibu cari nomor kodenya, penjelasannya apa, disimpan, kemudian baru pengisian data. Begitu. Kemudian di sini nanti akan terlihat resikonya rendah, menengah, tinggi, resiko tinggi. Kemudian ada bikin pernyataan dalam bentuk checklist, NIB, screenshot. Kemudian di sini ada lanjutannya, pemenuhan persyaratan dasar, pemenuhan sektoral. Ini barulah keluar izinnya. Ini ada verifikasinya langsung. Ada yang tidak bisa diterbitkan langsung kalau dia memerlukan dokumen pendukung lainnya. Ini secara sederhana alurnya seperti ini. Kemudian ini notifikasinya ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan terkoneksi bahwa dokumen itu akan masuk ke emailnya Bapak Ibu, kapanpun bisa diterbitkan oleh Bapak Ibu atau dicetak oleh Bapak Ibu seperti itu. Nah, saya sudah coba di hasil dari NIB ini, ternyata di perbankan, di KUR dan sebagainya ini emang ditanyakan dan harus dimiliki oleh Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini layanan-layanan yang bisa membantu Bapak Ibu dari Kementerian BKPM, mau telepon, email, kemudian medsos, begitu Bapak Ibu ada kendala dalam proses perizinan ataupun proses pembuatan NIB. Nah, itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan paparannya, nanti saya akan share juga materinya karena ini terpublikasikan dari Kementerian, jadi saya boleh share ke Bapak Ibu sebagai bahan referensi saja. Kemudian saya coba lihat, Bapak Ibu yang punya perangkat 2, silakan Bapak Ibu mengakses oss.go.id. Ntar saya coba share ulang lagi. Saya stop dulu. Oke, Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke websitenya, barangkali ada yang ditanyakan, boleh Bapak Ibu. Kalau tidak mau langsung berbicara, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan perizinan. Bapak Ibu, jadi perizinan ini adalah salah satu bagian terpenting, kalau saya nyebutnya NIB ini KTP-nya orang berwirausaha.
Jadi kalau Bapak Ibu sebagai guru di sekolah, bagaimana Bapak Ibu membuktikan anak itu berwirausaha? Pertama, Bapak Ibu punya omset. Ya, anaknya ada rekapitulasi omset, kemudian Bapak Ibu bisa menunjukkan anak ini punya NIB nggak? Sebagai bukti yang sah bahwa anak ini mulai berwirausaha, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang punya perangkat silakan dibuka Bapak Ibu websitenya. Saya coba share screen lagi. Sini ya Bapak Ibu. Silakan dibuka mikrofonnya, kita akan diskusi Bapak Ibu. Nah, di sini masuk sekarang. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang masih belum paham penjelasan saya, Bapak Ibu bisa lihat chat videonya di sebelah bawah ini. Kemudian di sini udah dilengkapi dengan panduannya. Jadi dibaca dulu panduannya Bapak Ibu. Tahapan-tahapannya. Nah, sini langkahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu baca dulu pendaftaran hak akses usaha mikro UMKM. Nah, ini ada beberapa tahapannya. Seperti ini. Fasilitasnya Bapak Ibu bisa download, kemudian ini menjadi referensi untuk bahan belajar anak-anak kita juga, seperti itu. Saya biasanya mengajak anak-anak untuk membaca semua bagaimana poin-poin yang bisa dikembangkan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil yang ini, yang UMKM, usaha kecil mikro nih. Perizinan resiko rendah, badan usaha atau perseorangan, ambil yang perseorangan nantinya. Ini panduannya lengkap Bapak Ibu di sini. Ya, sini maksudnya Bapak Ibu lihat di alamatnya oss.go.id. Kemudian saya back dulu. Setelah Bapak Ibu memahami, ini biasanya muncul kalau Bapak Ibu yang sudah pernah terdaftar, Bapak Ibu bisa login dengan OSS yang 1.1. Kalau kita belum berarti di close saja. Kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkannya ke sini Bu. Pilih yang di tengah, ajukan perizinan usaha kecil mikro ke sini. Setelah Bapak Ibu ikut panduan, masuk ke sini Bapak Ibu. Dilihat skalanya, per orang atau perseorangan, masukkan nomor handphone Ibu ke sini. Ini yang akan menjadi validasi Bapak Ibu adalah satu nomor handphone ini nggak bisa diganti ya Bapak Ibu. Dalam arti satu handphone hanya untuk satu kali pendaftaran. Nanti dia akan kirimkan ke sini Bapak Ibu, tinggal diisi saja. Sini kirim verifikasi lewat WhatsApp, nanti akan muncul ke sana seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini proses registrasi awalnya, nanti akan melengkapi data berikutnya. Nah, hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah, saya coba ya. Tidak valid. Oke, saya coba lagi. Nah, saya back dulu ya Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, tadi hanya untuk registrasi awal saja. Langkah berikutnya Bapak Ibu harus mencari, ini sebagai tugas hari ini. Tugas hari ini adalah Bapak Ibu harus mencari di sini, tinggal di set KBLI 2020. Boleh dari websitenya ini.
Sebentar ya Bapak Ibu. KBLI klasifikasi. Silakan dicoba Bapak Ibu. Saya stop share dulu, saya pindah dulu. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke sini, Pak. OSS informasi KBLI berbasis resiko. Di sini sudah muncul banyak banget Bapak Ibu nih, real estate atau apa. Bapak Ibu silakan diklik cari. Contohnya saya misalkan tentang konstruksi, informasi, real estate, pendidikan, kesenian, hiburan, aktivitas desa lainnya. Saya coba yang S. Yang Bapak Ibu cari adalah nomornya. Nah, ini nomor ini, Bu. 941 organisasi buruh atau organisasi aktivitas lainnya. Atau Bapak Ibu bisa ngecek kembali dari sini Bapak Ibu nih, dari atas sini. Tinggal cari nah, ini KBLI-nya kalau perdagangan Bapak Ibu harus baca. Kalau Bapak Ibu perdagangan besar mobil, kelompok ini mengacu usaha perdagangan bekas mobil bekas termasuk ini berarti nomor Bapak Ibu adalah 45102 perdagangan besar mobil bekas. Ini perdagangan mobil. Kalau kita cari lagi perdagangan langsung. Nah, ini. Pedagang eceran melalui ini nomor KBLI-nya. Jadi nomor ini dengan penjelasannya yang Bapak Ibu harus save begitu. Jadi sebelum nanti kita praktek ke NIB, Bapak Ibu bisa langsung uji coba ya Bapak Ibu di websitenya masing-masing, mengikuti panduan yang sudah ada. Tapi kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus tahu dulu nomor KBLI-nya, begitu. Yang ini nih. Jadi tugasnya Bapak Ibu nanti tolong dibantu sama kakak-kakaknya. Tugasnya adalah saya kopikan nanti ke kolom chat. Nah, ini 471. Nah, termasuk kategori yang mana nih Bapak Ibu di OSS-nya? Sebelum nanti melanjutkan Bapak Ibu ke ininya ya. Di sini ada uraiannya. Jadi tugasnya Bapak Ibu harus mencari ini ya, Bapak Ibu. Termasuk kategori mana usaha yang Bapak Ibu akan buatkan. Saya coba print screen. Nah, harus seperti itu Bapak Ibu contohnya. Kemudian sebentar saya cari contoh NIB-nya.
Saya kirim ke itu ya, ke apa, ke grup. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke moderator atau dari Pak Gatot saya menambahkan dulu. Eh, Tugasnya hari ini adalah Bapak Ibu harus mencari nomor KBLI, KBJI atau KBLI 2020-nya Bapak Ibu termasuk usahanya di bidang apa. Baru kita bisa melanjutkan ke pembuatan NIB-nya. Nah, untuk pembuatan NIB nanti kita akan coba diaturkan jadwal. Bapak Ibu harus siap dulu dengan 2 perangkat supaya nanti kita coba bantu virtual, tapi Bapak Ibu harus langsung memperlihatkan layarnya masing-masing melalui video, jadi bisa dipandu kendalanya di mana seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, saya silakan. Oke, terima kasih Bapak Dadan atas presentasinya dan materinya itu sangat bagus ya. Ya mungkin silakan, mungkin kita udah masuk sesi ini tanya-tanyaan. Jika ada yang ingin bertanya tentang materi tadi, silakan, ini boleh langsung bertanya. Nah ini Pak, ada di chat nih Pak. Mohon maaf. Ya, silakan dibacakan Mas. Oh, ini apa kayaknya problem sih Pak, ini bukan kayak pertanyaan. Problem apa Pak? Itu Ya, apa? Pak. Hujan deras, sinyalnya nggak stabil katanya gitu. Oh iya. Ya. Nah itu kadang kalau di pengisian itu juga apa NIBD kadang biasanya tetap muka langsung ya. Nanti tapi kita coba kalau kita itu harus begitu 2 perangkat. Jadi dilihatin layarnya sambil on cam, nanti ngisiin datanya, tapi langkah pertama harus cari dulu KBLI 2020-nya, baru bisa jalan lanjut ke OSS-nya, begitu Kak. Silakan Bapak Ibu. Linknya sudah saya kirim, PPT-nya saya kirim di grup saja ya Kang ya. Di grup, biar yang tidak hadir sudah saya kirim di grup, kemudian contoh KBLI-nya sudah saya kirim. Alamatnya ke oss.go.id, gampang kok mencarinya. Silakan Bapak Ibu. Di NIB ini nanti kalau udah punya satu NIB, nomor NIB 1 itu bisa bertambah, Mas. Jadi kalau nambah lagi usahanya, misalkan kemarin dagang mobil, sekarang dagangnya batu bara atau apa, atau dagangnya itu bisa dikembangkan, nanti tidak perlu lagi mendaftar baru, tapi hanya menambah lingkup usahanya saja, begitu. Mudah kok Bapak Ibu untuk NIB ini. Begitu Bapak Ibu masuk ke websitenya ni.go.id itu, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti apa yang sudah dikembangkan, begitu ya. Jadi nanti bisa terus berjalan mengikuti prosesnya. Kemudian ada beberapa call center yang bisa membantu Bapak Ibu karena itu udah tugas dari pemerintah kita seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan dulu karena kita tidak perlu panjang lebar. Mas nanti tolong ditagih tugasnya. Jadi yang peserta ini harus memunculkan dulu KBLI-nya seperti yang screenshot yang saya kirimkan di WhatsApp grup ya, Bapak Ibu. Ya, ya. Mungkin saya boleh izin bertanya, Pak? Boleh silakan. Ya. Jadi persyaratan yang penting tuh sebelumnya bertanya ini apa? Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk membuat NIB, Pak? Nggak ada, Mas. Hanya syarat pertamanya punya KTP, kemudian tahu nomor KBLI-nya. Jadi di kategori kelompok berapa. Nah, KTP-nya harus betul-betul terdaftar di kependudukan. Karena begitu kita memasukkan KTP nomor orang lain, itu nggak bisa diproses. Ataupun beda alamat, beda nama, nggak sesuai KTP, itu nggak bisa diproses. Begitu. Jadi basicnya semua dari nomor KTP saja. Begitu. Terus usaha modal awal yang bisa dimasukkan minimum 500.000 di pendataannya, boleh melebihi itu. Jadi boleh berapa ratus, di atas 500.000 untuk modal awalnya. Sama satu lagi mungkin Pak. Ini apa yang tadi maksudnya resiko kecil, resiko besar itu apa ya? Nah, itu dari jumlah modal yang dimasukkan. Sama jenis usahanya. Misalkan Bapak Ibu usahanya perdagangan, penjualan langsung, modalnya 500.000. Itu nanti akan dia akan tervalidasi sendiri bahwa itu usahanya resikonya rendah. Tetapi kalau Bapak Ibu misalkan usahanya kategorinya pemotongan ayam ya,
rumah potong ayam. Modalnya di atas 50 juta atau 100 juta misalkan modal awalnya. Maka dia memerlukan izin tambahan, izin lingkungan dan sebagainya. Itu termasuk kategori resiko tinggi begitu. Seperti itu Mas bentuknya. Oke, oke, oke. Jadi itu jadi kayak segi analisa gitu ya, Pak. Nah, analisa betul. Nah, untuk apa tadi perizinan apa daerah apa Pak tadi Pak? Yang mana? Yang RBA. ya itu tuh apa Pak? Oh, itu mah namanya OSS RBA. Jadi resiko berbasis, jadi perizinan berbasis resiko, begitu sebutannya. Yang ini yang perizinan lingkungan apa? Oh, yang itu mah untuk usaha-usaha yang besar Mas, Oh, begitu. Nanti udah kalau Bapak Ibu nanti masuk ke websitenya, nanti akan langsung mereka akan memberikan tagihan Bapak Ibu apa saja yang harus diupload, kemudian kira-kira seperti apa dokumen apa pendukung yang harus dibuatkan, seperti itu. Tinggal mengikuti saja. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? ya, silakan yang lain yang ingin bertanya tentang materi NIB ini, silakan langsung saya bertanya. Bapak boleh izin bertanya? Monggo, silakan Bu. Untuk bisnis pembuatan NIB sendiri itu, kalau misalnya bisnis online itu juga harus Pak yang nggak punya toko fisiknya gitu Pak. Oh, boleh Bu. Nanti Ibu cari di KBLI-nya, itu ada penjualan langsung, reseller, dropshipper di KBLI 2020. Jadi semua yang ada di kodifikasi di KBLI itu bisa dibuatkan NIB-nya. Boleh Bu. Jadi reseller, dropshipper itu bisa juga ada di situ di KBLI-nya. Berarti toko online juga bisa ya Pak, yang Toko nggak online ada juga toko fisiknya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Dicoba ya Bapak Ibu, dicoba nanti masuk ke websitenya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Boleh, silakan Bu. Kalau ini kan pesertanya juga ada yang mahasiswa, ada juga yang siswa seperti itu. Nah, untuk NIB-nya itu nanti bagaimana ya Pak? Oh, untuk siswa, mahasiswa gitu ya Bu ya? Ya. Oke, saya lihatin ya Bu. Nah, ini salah satu contoh, sebentar saya screen dulu. Jadi siswa pun bisa Bu bikin NIB. Ini contoh yang sudah dibuatkan. Iya. Terus saya. Oke. Oke. Nah, ini Bu. Ini contohnya. Ini nanti Bapak Ibu tugas akhirnya seperti ini. Pertama, mengirimkan file NIB-nya termasuk foto dari Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini siswa ya Bapak Ibu. Jadi dia punya NIB sendiri, usahanya kebanyakan rata-rata dropshipper ya. Nanti saya kirim contoh NIB yang saya ke grup ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru, semua orang bisa membuat NIB. Begitu. Ini bentuk NIB-nya, ini contohnya. Tugas akhirnya gini Bapak Ibu nanti. Tapi ini harus nggak bisa satu kali pertemuan karena Bapak Ibu harus coba dulu cari NIB-nya dulu. Begitu. Cari
KBLI-nya. Begitu, Ibu. Ada lagi, Bu? Mau bertanya Pak, boleh Pak? Boleh. Jadi itu anak-anak murid Bapak tuh umurnya di bawah 18 itu belum punya KTP Pak? Di atas, ya itu yang baru bisa di atas 17 tahun. Ini udah kelas 3 ya. Udah 17 punya KTP, Mas. Oh berarti Jadi itu. kalau yang punya KTP, strateginya adalah nanti bikin OSS-nya menggunakan KTP orang tuanya. Oh iya. Gitu. Nah, pakai KTP nanti tervalidasi di atas 17 tahun. Jadi nanti kalau di bank itu namanya QQ ya. Jadi rekening siswa atas nama orang tuanya. Begitu. Oke. Siapa? Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Mohon dibaca ya Bu ya. Mohon dicek kembali, kemudian Bapak Ibu masuk ke oss.co.id ya. Di sana ada panduannya, videonya juga ada, tahapannya juga ada. Itu bisa lebih memudahkan Bapak Ibu langsung praktek, lihat videonya, buka satu-satu. Yang terpenting kuncinya Bapak Ibu sudah tahu KBLI-nya di mana. Begitu. Ada lagi Mas? Kebetulan saya ada mohon izin nggak bisa sampai sore karena ada jadwal juga di jam 3.15. Harus mengisi lagi di tempat lain. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh tanya di kolom chat ya. Di WhatsApp aja ya Mas ya. Biar bisa kapan aja dijawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada hal yang perlu ditanyakan, diskusikan tentang NIB, Bapak Ibu bisa tanya di grup saja, nggak apa-apa begitu. Gitu, Mas Nabil. Oke, siap Pak. Ini Pak Dadan. Ya. Jangan lupa itu diisi absennya ya. Itu absen ya Mas? Ya, absennya tuh silahkan diisi bagi yang partisipan atau para peserta langsung diisi untuk sesi absensinya. Ada di kolom chat. Nanti juga mungkin Pak Dadan minta PPT-nya mungkin di-share di grup. PPT udah di grup Mas. Oh, Sudah udah. dikirim PPT, screenshot contoh KBLI-nya. Jadi tugas pertamanya KBLI-nya dulu aja. Ya, Nanti ya. tahap berikutnya tugas keduanya baru yang sudah punya NIB dikirimkan di grupnya. Begitu. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu, sedikit sharing saja. Jadi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu untuk pemahamannya. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengkaji di salah satu websitenya oss.co.id. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di praktek penyusunan NIB berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya dan diingatkan untuk pertemuan kali ini untuk penugasannya itu untuk mencari KBLI di bidang usahanya masing-masing ya Bapak. Ya, gitu. Ya, betul. Nanti di screenshot saja, kirim di Ya. grup pakai nama. Oh ya, seperti itu untuk Atau penugas. dibantu dibuatkan drive-nya boleh, Mas. Biar Oke, lebih mudah. siap. Untuk hari ini seperti itu untuk penugasnya mungkin kita istirahat dulu karena sebentar lagi udah masuk jam asar ya Bapak ya. Mungkin kita masuk lagi jam 3.30 atau jam 15.30. Ya. Terima kasih Pak Dadan atas materinya. Izinnya karena saya ada kegiatan di luar, Ya. nanti bisa diskusi saja mencari dari KBLI 2020-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin boleh diambil waktunya untuk istirahat atau sholat karena sudah memasuki jam asar juga. Ya, terima kasih.
Halo. Mungkin karena ini apa, pematerinya sudah beres juga, terus karena materinya cukup sampai pengenalan NIB, mungkin cuman ada tanda kutip tuh penugasan saja ya ibu-ibu atau rekan-rekan ibu bapak guru. Mungkin cuman sampai di sini dulu pertemuan kita pada training Teknopreneur. Terima kasih atas atensi atau kehadiran teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa meninggalkan meeting ini. Terima kasih.